Sekitar 50 buruh dari kawasan industri Berikat Nusantara KBN Cakung, Jakarta Timur menggelar unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja siang tadi. Sementara di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, aliansi pekerja atau aliansi buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta telah mempersiapkan alat peraga seperti bendera dan poster untuk berunjuk rasa. Dalam aksinya, buruh meminta pemerintah dan DPR RI membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja seluruhnya yang dinilai merugikan buruh. Rencananya, unjuk rasa akan terus digelar hingga 22 Oktober mendatang. Polisi menangkap 500 pengunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang anarkistis di sejumlah wilayah di Jakarta. Polisi menyebut massa yang ditangkap diantaranya merupakan kelompok anarko. Awalnya, unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Nasional Anti Komunis atau Anak NKRI di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat berlangsung damai. Massa Anak NKRI lantas membubarkan diri pada pukul 4 sore. Namun unjuk rasa damai berubah ricuh setelah provokasi sekelompok massa anarko. 6.000 massa yang melaksanakan aksi, 4.000 ini merupakan massa anak NKRI dan yang 2.000 adalah massa cair. Massa cair ini terdiri dari masyarakat, kemudian yang menonton, kemudian ada mahasiswa dan ada pelajar tadi. Pelajar ini ada yang STM, SMU, kemudian istilahnya yang selama ini juga mereka ini termasuk yang kita sebut anarko. Kapolda juga menegaskan siapa saja yang melakukan aksi anarkis dan melakukan pengerusakan terlebih pembakaran akan disanksi secara tegas. Tiga orang pengurus koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Kota Medan diamankan kepolisian atas dugaan keterlibatan aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Omnibus Law di Kota Medan yang berujung ricuh. Khairi Amri selaku Ketua KAMI Medan diduga kuat melakukan provokasi dengan mengajak warga berdemo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Polisi menduga kericuhan unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara disusupi kelompok tertentu agar terjadi kerusuhan. Sudah melakukan penindakan untuk orang-orang yang menyerukan ujaran kebencian, ajakan untuk melakukan anarki, ajakan untuk melakukan penjarahan. Kebetulan di dalam grup itu menamakan dirinya Grup Kami Medan. Hingga kini 8 orang anggota KAMI di 2 kota yakni Medan dan Jakarta diamankan kepolisian. Pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI mendatangi Bareskrim Polri. Tidak hanya Gatot Nurmantio, Din Samsudin, serta Ahmad Yani juga mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan para petinggi KAMI ini menyusul adanya penangkapan 8 petinggi KAMI serta anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia terkait demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Kami datang dengan suara moral agar pemerintah, aparat pemerintah secara sejati menegakkan keadilan. Sebab keadilan akan dilawan oleh rakyat. Kami adalah gerakan moral ingin meluruskan kiblat bangsa dan negara yang menyimpang dan menyeleweng. Kami dapat mempertanggungjawabkan bukti-buktinya. Meski demikian, para petinggi KAMI yang mendatangi ke Bareskrim Polri tidak dapat menemui petinggi maupun anggota KAMI yang ditangkap polisi. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Ira Kusno. Aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja sejak disahkan terus berlanjut, bahkan berujung anarkis. Sangat disayangkan memang, dalam negara demokrasi penyampaian aspirasi adalah hak konstitusi. Namun, aksi demo yang disertai tindakan anarkis juga melanggar hukum. Kepolisian pun sudah menahan sejumlah kelompok yang melakukan aksi demo anarkis.
Unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berujung ricuh di sejumlah wilayah di Indonesia. Tindakan represif massa dan aparat keamanan pun tidak terhindarkan. Kepolisian berhasil mengamankan massa anarkis yang tergabung dalam sejumlah kelompok, diantaranya anak NKRI, pelajar, mahasiswa, organisasi KAMI, dan gerakan anarko. Ada sekitar 186 orang yang pertama awalnya kita amankan pada saat kita melakukan razia, yang memang ada indikasi pada saat itu akan membuat satu kerusuhan. Keterangan awal memang ada perencanaan, contoh satu saja adanya kelompok-kelompok anak-anak anarko yang dari Bogor, ya, yang memang pada saat tanggal 13 yang lalu sudah memang mereka merapatkan untuk membuat satu keonaran. Polda Metro Jaya menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang dan akan menindak tegas kepada siapapun, khususnya anarko, yang membuat kerusuhan. Selain kelompok anarko yang diduga melancarkan aksi anarkis, sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI juga ditangkap oleh Bareskrim Polri. Polisi pun telah menyangkakan mereka sebagai pembuat kegaduhan atau status tersangka. Jadi Medan ini akhirnya kita menemukan ada 2 laporan polisi, kemudian ada 4 tersangka yang kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan. Itu inisialnya yang pertama adalah KA, yang kedua adalah JG, ya, dan yang ketiga adalah NZ, dan kemudian ada WRP. Ini dari 4 tersangka ini, yang pertama adalah KH ini, dia perannya adalah sebagai admin WAG Medan Kami ini, ya ini. Ini kami menemukan di dalam suatu handphone, ya. Ini ada WAG grup namanya Medan, saya ulangi, Kami Medan, ya. Kami Medan ini, udah nggak sini aja. Kami Medan ini, itu. Apa di sini? Yang pertama disampaikan di sini itu adalah pertama yang dimasukkan di WAG ini ada foto kantor DPR RI, ya. Foto kantor DPR RI dimasukkan di WAG itu, kemudian isinya apa tulisannya? Dijamin komplit, ya. Kantor sarang maling dan setan ada di situ tulisannya, ya, di sana. Itu ada di sini di WAG ini. Nanti di WAG ada gambarnya itu yang sudah kami jadikan barang bukti yang nanti kita ajukan ke penuntut umum. Ada gambarnya di sana, dan kemudian juga dari pengiriman dari tersangka KA ini, ya, itu juga ada tulisannya mengumpulkan saksi untuk melempari DPR dan melempari polisi. Itu ada. Ini batunya lah, ini barang buktinya itu. Kemudian juga ada tulisannya apa? Kalian jangan takut dan jangan mundur, ya. Itu, jangan mundur, jangan takut. Ada di WAG ini yang kita jadikan sebagai barang bukti, ya, di sana. Tulisan itu. Jadi ini yang tadi tersangka pertama yaitu KA, ya, yang dia sebagai admin Kami Medan. Saya tidak tahu, nanti akan kita perdalam kembali ini WAG-nya ini, ya. Masih banyak semuanya, di sana banyak membernya, masih didalami oleh Cybercrime, ya, yang dipimpin oleh Pak Oliandi ini, nanti untuk mengevaluasi. Dan tadi saya sampaikan juga ada yang kedua yaitu tersangka JG tadi. Apa perannya dia JG ini, gitu ya. JG ini di dalam WAG Group tadi dia menyampaikan batu kena 1 orang, bom molotov bisa kebakar 10 orang, dan bensin bisa berjajaran dan sebagainya lah di sana. Kemudian ada juga nyampaikannya apa? Buat skenario seperti 98.
Itu. Kemudian penjarahan toko Cina dan rumahnya. Kemudian preman diikutkan untuk menjara. Ada? Sudah kita jadikan barang bukti. Ini kata-katanya seperti itu, ya, bom molotofnya. Makanya kita mendapatkan bom molotofnya ini. Ya, bom molotofnya. Ya, ini bom molotofnya. Ada bom molotofnya sama pilok ini. Nanti saya sampaikan nanti untuk buat tulisan pilok. Ada bom molotov itu. Dan bom molotofnya untuk apa itu? Untuk melempar. Apa yang dilempar? Tadi saya sampaikan fasilitas, ada mobil ini. Nah, kebakar ini, dilempar ini. Ya. Ini dilempar, ini gambarnya ini, dilempar. Sehingga bisa terbakar itu ya. Tadi udah kelihatan gitu semua. Nah. Kemudian yang tersangka 3 itu inisial NZ ya. Ini dia menyampaikan bahwa Medan cocoknya didaratin. Ya itu, yakin pemerintah sendiri bakal perang sendiri sama Cina itu sana. Ada. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari Mabes Polri, sudah ada reporter iNews Lineke Unsiki. Lineke, silahkan. Ini kalau tadi yang ditayangkan adalah lebih keterangan ke para tersangka kami yang dari Medan. Kita tidak sajikan utuh begitu, tapi bisa diceritakan apakah tersangka kami yang dari Jakarta itu juga diceritakan apa saja barang atau bukti yang ditemukan. Silakan Lineke. Ira dan juga pemirsa, dari barang bukti tadi yang disampaikan kepada awak media, di dalamnya tidak hanya ada KTP, kemudian telepon genggam, bukti percakapan, tetapi juga ada baju dan juga spanduk. Tapi dari kesemua barang bukti itu, yang menjadi menarik perhatian kami adalah mengenai adanya sejumlah uang dengan besaran Rp500.000 yang disebutkan ini untuk mendanai oknum yang berada di lapangan untuk menyuplai logistik, baik itu bom molotov maupun batu, dengan menargetkan sasarannya yakni untuk merusak fasilitas ataupun prasarana umum, bahkan merusak gedung-gedung DPR hingga melukai petugas kepolisian. Tidak hanya itu saja, terkait dengan penetapan 9 tersangka penghasut tindakan anarkistis dalam aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung pada kericuhan, tentunya langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian adalah mendalami, menggali lebih lanjut apakah adanya indikasi keterlibatan pihak-pihak lain. Karena kalau kita lihat, salah satu medium yang digunakan oleh ke-9 tersangka dalam menghasut adalah dengan menggunakan WhatsApp Group. Kita ketahui bersama bahwa WhatsApp Group ini dapat diisi oleh puluhan orang. Sehingga tadi Kadifumas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebutkan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka-tersangka baru yang kemudian ditetapkan. Kemudian juga tadi kami sempat menanyakan apakah ada keterkaitan antara kericuhan yang terjadi di Medan Sumatera Utara dengan yang terjadi di Jakarta. Kemudian apakah ke-9 tersangka penghasut ini berasal dari keanggotaan yang sama. Tadi disebutkan oleh Kadifumas Mabes Polri bahwa kedua hal ini yang ditanyakan ini juga menjadi materi kemudian yang didalami oleh tim penyidik saat ini. Sehingga tentunya kita masih menantikan bersama-sama terkait dengan keterkaitan antara satu dan lain halnya. Tidak hanya itu saja, Ira dan juga pemirsa, ini cukup menarik karena dari ke-9 tersangka ini, tentunya akibat dari perbuatan mereka, ini mereka dikenakan pasal Undang-Undang ITE terkait dengan penyebaran berita hoaks melalui media sosial yang kemudian berujung pada kericuhan. Mereka keseluruhnya, ke-9 orang tersangka ini, sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga sudah langsung dilakukan penahanan. Terkait mengenai keanggotaan mereka, apakah mereka seluruhnya ini berasal dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Tadi juga pada siang tadi, sudah tiba rombongan presidium dari kami yang menyebutkan ataupun mengakui bahwa dari 9 yang ditetapkan ini hanya 4 orang yang disebut sebagai anggota kami, sementara sisanya ini disebutkan sebagai jejaring. Sehingga ini tentu menjadi perhatian kami karena baru 4 orang saja yang disebut sebagai anggota kami yang mendapatkan bantuan hukum, sementara sisanya dari yang disebut sebagai jejaring ini disebutkan oleh presidium kami tentunya akan diberikan bantuan hukum tetapi dalam konteks kemanusiaan. Sehingga ini tentunya nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana perkembangan kasus dari aksi demonstrasi yang berujung pada kericuhan ini. Kembali ke Anda Ira di studio. Lineke, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Prime Show
With Ira Kusno akan kembali sesaat lagi. Kami akan menghadirkan Ketua Komite Eksekutif kami, Ahmad Yani, dan juga tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin. Kami kembali sesaat lagi.